Hai teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, Arman, tukang sablon amatir di channel Arda Studio. Video kali ini saya pengen ngajak teman-teman sharing sedikit membahas antara sablon manual dan juga sablon digital. Disclaimer dulu teman-teman, video ini tidak akan mempersoalkan bagusan mana antara sablon manual dan juga sablon digital. Tentunya keduanya sama-sama bagus, tergantung dari proses pengerjaan dan juga nantinya perawatan dari masing-masing pemakainya. Oke, pertama kita akan ngebahas apa itu sablon manual dan juga apa itu sablon digital. Jadi sablon manual adalah sablon di mana dari proses awal sampai jadi itu semuanya pure, benar-benar dikerjakan oleh tangan-tangan kreatif dari para pekerjanya, dari mulai desain, kemudian bikin film sablonnya, pengaplikasian desain di screen, nantinya itu semuanya dikerjakan oleh manusia, sampai pencampuran tinta, kemudian pengaplikasian tinta ke kaos atau media cetaknya, itu semuanya dikerjakan oleh tangan-tangan kreatif si pekerjanya. Sedangkan sablon digital itu dimana hampir 90% atau mungkin 99% itu dikerjakan oleh mesin, yang manusia di situ sifatnya hanya sebagai operator atau penjalan dari mesin yang memproduksi kaos atau sablon itu sendiri. Nah, sablon digital sendiri teman-teman yang saat ini mungkin sedikit populer itu ada yang namanya DTG dan juga DTF. Oke, perbedaan yang pertama kita akan ngebahas dari segi biaya atau mungkin budget pengerjaan sablon manual dan juga digital. Untuk sablon manual sendiri teman-teman, apabila teman-teman mau nyetak banyak dan juga nyetak satuan, itu pasti berbeda. Untuk sablon manual mau nyetak banyak atau menyetak satuan, itu prosesnya sama aja teman-teman. Jadi tetap kita bikin desain, kemudian kita nyetak desainnya itu ke screen, kemudian kita ngegesut, menyampur tinta, itu sama. Jadinya biasanya untuk vendor-vendor kaos atau mungkin konveksi, apabila teman-teman datang ke vendor, pasti yang pertama hal ditanyakan yaitu mau nyetak berapa pieces atau berapa banyak yang akan dicetak, karena itu akan mempengaruhi ke biaya produksi. Sedangkan di sablon digital itu mau nyetak satu, mau nyetak lusinan atau mungkin mau nyetak kodian, itu harganya saya rasa sama. Jadi teman-teman yang mungkin mau nyetak nggak banyak satuan atau mungkin berapa pieces di bawah satu lusin, biasanya akan diarahkan ke sablon digital dibandingkan sablon manual. Lalu selanjutnya yaitu dari proses pengerjaan atau tingkat kerumitan pengerjaan. Tentunya ini akan mempengaruhi ke poin pertama yang tadi, dari segi biaya dan budget, itu akan mempengaruhi. Untuk sablon manual nyetak satu, nyetak banyak, itu sama aja prosesnya. Nah, kalau sablon digital itu ya kita cukup bikin gambar, ngedesain gambar, lalu kita tinggal tekan enter, nanti yang bekerja selanjutnya yaitu mesin. Untuk poin berikutnya yaitu lama produksi. Untuk sablon manual dan juga sablon digital, keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan dari proses atau mungkin lama produksi. Untuk sablon manual sendiri teman-teman, itu cukup memakan waktu yang sangat lama, karena kita harus bikin desainnya, kita harus bikin film afterlooknya, percampuran tinta segala macam, itu akan sedikit memakan waktu lama proses pengerjaan. Nah, sedangkan untuk digital, sablon digital itu ya yang main tinta, kemudian yang menempelkan sablon itu ya mesin. Jadinya untuk proses atau lama produksi itu lebih menang atau lebih unggul di sablon digital dibandingkan sablon manual. Kita lanjut ke poin yang terakhir yaitu daya tahan sablonan. Seperti yang saya ucapkan di awal video, tentunya keduanya memiliki daya tahan yang ya hampir sama lah, tergantung dari proses pengerjaan dan juga nanti proses perawatan dari si pemakai kaos itu sendiri.
Untuk daya tahan sablon manual apabila dikerjakan dengan teliti, dengan benar, sesuai dengan prosedur, entah itu mau pakai tinta rubber atau mungkin tinta plastisol, discharge, dan banyak tinta-tinta manual, sablon manual lainnya, apabila dikerjakan dengan benar tentunya akan memiliki tingkat ketahanan yang cukup lama, tergantung nantinya perawatan dari si pemakainya itu sendiri. Nah, untuk sablon digital pun sama. Sablon digital pun mungkin proses akhirnya itu ketika tinta itu menempel di kaosnya. Kalau mungkin prosesnya juga bagus dan juga teliti, ya sama akan daya tahannya lama. Nanti tergantung sama pemakainya. Itu untuk sablon digital. Oke, kesimpulan dari video ini yaitu dari sekian penjabaran yang mungkin rumit, bulat, muter-muter seperti tadi, kesimpulannya yaitu sebenarnya tidak ada yang namanya bagusan mana antara sablon manual atau mungkin sablon digital. Semua itu tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Apabila teman-teman budgetnya mungkin cukup, hanya ingin nyetak satu, silahkan. Saya rekomendasikan ke nyetak yang sablon digital dibandingkan sablon manual, karena nyetak satu dengan banyak itu lebih ke digital dibanding dengan manual itu. Kemudian dari waktu pengerjaan, apabila memang teman-teman pengen cepet pengerjaannya, proses produksi, saya rekomendasikan ke sablon digital karena mungkin dari segi produksi itu cepat yang digital dibanding manual. Terakhir, mungkin teman-teman yang mau nyetak banyak, kemudian waktu juga tidak terlalu terburu-buru dan juga bisa neken budget, saya rekomendasikan nyetak yang sablon manual. Karena untuk sablon manual sendiri biasanya di semua vendor-vendor konveksi percetakan kaos memberikan potongan harga apabila nyetak dari satu lusin kemudian nyetak satu kodi, itu pasti ada potongan seperti itu. Jadi kesimpulannya yaitu ya silahkan teman-teman simak sendiri penjelasan dari saya. Mending sablon manual atau sablon digital, silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Terakhir, teman-teman yang sedang mencari vendor atau mungkin tempat pembuatan kaos, entah itu manual atau digital, teman-teman bisa hubungi kami di 0822 7955 9211. Dan juga apabila informasi yang saya sampaikan bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol lonceng apabila nanti saya update video baru, teman-teman muncul notifikasi. Apabila ada pertanyaan, silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar atau mungkin inbox atau mungkin DM kami di @arda_clothing_studio. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.